Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa ahsanal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Jumat, hari yang paling mulia di dalam sepekan, hari raya kaum muslimin setiap pekannya, 1 Safar 1448 Hijriah, bertepatan dengan 17 Juli 2026. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama di dalam ruangan Masjid Al-Muhajirin Ternate, Masjid Al-Muhajirin Ternate, Maluku Utara. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah, afani Allahu wa iyyakum. Ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang saya muliakan karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat dan keberkahannya kepada kita seluruhnya. Di depan kita ada sekitar 1 jam 45 menit sampai kepada azan maghrib. Insyaallah materi kita pelajari selama 1 jam, dari jam 17 sampai jam 18. Kemudian setelahnya baru tanya jawab sampai setengah jam. Ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, afani Allah wa iyyakum wa baraka fikun. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberkahi dan memberikan afiat kepada kita seluruhnya. Tema kita adalah hijab versus tabarruj. Poin pertama yaitu pengertian hijab. Hijab secara bahasa diambil dari kata al-hajbu. Al-hajbu
kata Arabnya adalah hajabahu ay mana'ahu hajban. Hajabahu ay mana'ahu hajban, yang artinya yaitu tertahan dari sampai. Tertahan dari sampai. Itu arti hijab secara bahasa. Berarti kalau boleh kita permudah lagi, hijab artinya adalah tertahan dari pandangan, tertahan dari pandangan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Shad ayat 32, hatta tawarat bil hijab, sampai ia bersembunyi dengan hijab. Hatta tawarat bil hijab, sampai ia tersembunyi dengan hijab, ya, sampai kuda itu hilang dari pandangan, artinya tertahan dari pandangan. Intinya hijab secara bahasa adalah tertahan dari pandangan. Begitu juga disebutkan oleh Allah dalam surat Al-A'raf ayat 46, wa bainahuma hijab, dan di antara keduanya ada hijab. Di antara keduanya ada hijab. Itu disebutkan oleh Allah dalam surah Al-A'raf ayat 46, dan di antara keduanya ada pembatas yang menghalangi. Intinya secara bahasa hijab adalah sesuatu yang menghalangi untuk sampai, sesuatu yang menghalangi untuk sampai. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga kita ambil istilah hijab dalam syariat Islam. Maka para ulama rahimahumullahu ta'ala mengatakan hijab secara syariat Islam adalah hajbul mar'atil muslimah min ghairil qawa'id minan nisa an andarir rijal ghairil maharimi laha, yang artinya tertahannya wanita muslimah yang belum tua dari pandangan laki-laki yang bukan mahramnya. Itulah arti hijab secara istilah syariat yang disebutkan di dalam kitab I'dadul Mar'ah Al-Muslimah, hajbul mar'atil muslimah min ghairil qawa'id minan nisa an anzaril rijal ghairil maharimi laha, artinya tertahannya wanita muslimah yang tidak tua dari pandangan laki-laki yang bukan mahramnya. Kalau bahasa kita mudahnya adalah hijab sebuah kata yang menunjukkan kepada wanita muslimah tidak terlihat oleh laki-laki yang bukan mahramnya. Hijab adalah sebuah kata yang menunjukkan tertahannya wanita muslimah dari pandangan laki-laki yang bukan mahramnya. Hijab seorang wanita muslimah bisa dengan dinding, karena dinding bisa menghalangi pandangan laki-laki yang bukan mahramnya. Bisa dengan kain, seperti kita sekarang ini, saya dengan ibu berhijab, artinya tidak terlihat, saya tidak bisa melihat ibu-ibu berhijab. Maka ini menunjukkan bahwa pandangan saya tertahan dari ibu-ibu. Kemudian pintu, kemudian juga cadar, ini adalah disebut dengan hijab. Kemudian juga
khimar, ini disebut juga dengan hijab. Kemudian juga rumah disebut juga dengan hijab. Hijab adalah kata yang menunjukkan tertahannya pandangan laki-laki kepada perempuan muslimah, terutama perempuan-perempuan muslimah yang masih muda dan masih disukai dan masih diingini untuk dinikahi. Nah, ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, afani Allahu iyyakum wa baraka fikum, kaum muslimin dan muslimah yang saya muliakan karena Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Nah, kalau sudah kita pahami apa makna hijab, maka makna hijab dengan makna yang seperti ini menunjukkan kepada keutamaan. Menunjukkan kepada keutamaan hijab yang pertama, al-hijabu ta'atullahi azza wa jalla wa ta'atun li rasulih sallallahu alaihi wasallam. Wanita berhijab, wanita yang tersembunyi, tidak terlihat oleh laki-laki yang bukan mahramnya, baik dengan rumahnya, dengan dinding, dengan kain, dengan jilbab, dengan cadar, maka dia sedang mentaati Allah Azza wa Jal dan mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kenapa? Karena seorang perempuan diperintahkan untuk berhijab. Apabila dia taat, berarti dia sudah mentaati Allah dan Rasulnya. Lihat perintah Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran tentang mereka wajib berhijab, sebagaimana dalam surah An-Nur ayat 31. Wa qul lil mu'minat yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna. Yang artinya, katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk wanita-wanita beriman, hendaklah mereka menundukkan pandangan mereka, menjaga kemaluan-kemaluan mereka, dan janganlah para wanita memperlihatkan hiasan mereka kecuali apa yang nampak dari mereka, yaitu pakaian mereka. Dan hendaklah para wanita wal yadribna bi khumurihinna, hendaklah para wanita menutupi kain kerudung mereka ke dada mereka. Jadi kita pakai kain kerudung menutupi ke dada mereka. Nah, ini menunjukkan hijab. Seorang wanita yang memakai kain menutupi rambut kepalanya, lalu kemudian diikat di bawah dagu dan menutupi dada mereka. Ini disebut dengan hijab. Dan ini adalah dalil yang menunjukkan bahwa perempuan diperintahkan oleh Allah untuk berhijab. Surat An-Nur ayat 31. Kemudian juga dalam surat Al-Ahzab ayat 33, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab." Yang artinya itu surat Al-Ahzab ayat 33. Wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Dan hendaklah kalian wahai para perempuan diam di rumah-rumah kalian dan janganlah kalian bertabarruj, berdandan sebagaimana wanita jahiliyah
generasi pertama berdandan. Dan di dalam ayat ini, yaitu tentang larangan bagi wanita untuk bertabarruj, di dalam ayat ini adalah berarti perintah untuk berhijab. Perintah untuk berhijab. Surat Al-Ahzab ayat 33. Karena ketika Allah melarang tabarruj, yaitu menampakkan perhiasan, menampakkan kecantikan, menampakkan bentuk tubuh, menampakkan mulus kulit, dan seterusnya, maka itu berarti perintah untuk tidak menampakkannya, perintah untuk berhijab. Quran surat Al-Ahzab ayat 33. Nah, berarti apabila para perempuan berhijab, dia sudah taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Nah, kemudian dalam surat Al-Ahzab ayat 59, Allah berfirman, Ya ayyuhan nabi, qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Yang artinya, wahai Nabi, katakanlah untuk istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, wanita-wanita beriman, hendaknya mereka memanjangkan jilbab-jilbab mereka. Memanjangkan jilbab maksudnya adalah berhijab. Memanjangkan jilbab maksudnya adalah berhijab. Ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, apabila seorang wanita muslimah memanjangkan jilbab-jilbabnya, jilbab adalah, catat ya Bu ya, jadi ada beberapa kain yang menutupi perempuan. Yang pertama, ini rambut perempuan ya, ini rambut, kemudian ditutupi oleh kain. Kain yang menutupi perempuan, menutupi rambut perempuan itu namanya khimar. Kain yang menutupi rambut perempuan itu namanya khimar. Kemudian di atas khimar ada kain lagi yang menutupi khimar, yaitu namanya jilbab. Saya ingin menampakkan beberapa video, mungkin ibu-ibu bisa melihat. Ini saya ambil contoh saja agar bisa memaklumi apa yang saya maksud. Ya, perhatikan. Saya cek dulu. Nah, lihat ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, ya. Mudah-mudahan terlihat ya. Ini perhatikan baik-baik. Nah, ini adalah Nah, jadi si ibu ini dia sudah berapa? Dia sudah berkhimar. Kemudian sekarang dia berarti memakai apa namanya, Bu? Jilbab. Nah, inilah hijab yang sempurna bagi perempuan. Ya. Inilah hijab yang sempurna bagi perempuan. Jadi ini sekarang dia memakai khimar karena sudah menutupi rambut kepalanya. Kemudian setelah itu dia memakai, ini namanya jilbab. Ya. Saya lihat lagi. Nah, ini sama, perhatikan ini. Ini juga ya. Ini sekarang dia memakai khimar. Kemudian dia memakai jilbab. Nah, ini namanya jilbab. Ya, ini namanya jilbab. Nah, ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Penyebutan khimar ada tadi pada surat An-Nur ayat 31. Catat itu. Penyebutan khimar ada pada surat An-Nur ayat 31. Penyebutan jilbab ada pada surat Al-Ahzab ayat 59. Ya, dan semuanya itu adalah hijab. Jadi ada istilah khimar, ada istilah jilbab, ada istilah hijab. Hijab itu adalah kata yang menunjukkan kepada
tertutupnya wanita muslimah dari pandangan laki-laki yang bukan mahramnya. Intinya Ibu, kita sekarang membicarakan poin yang kedua, yaitu keutamaan berhijab. Keutamaan berhijab berarti wanita yang berhijab dia taat kepada Allah dan Rasulnya, karena berhijab perintah Allah dan Rasulnya. Siapa yang mengerjakan hijab dari para perempuan berarti dia taat kepada Allah dan Rasulnya. Baik, itu dalil dari Al-Quran. Sekarang dalil dari hadis Rasul, yaitu hadis riwayat Imam Ahmad, kemudian Imam Abu Daud, Imam Ibnu Majah, Imam Tirmidzi, dan dihasankan oleh Imam Tirmidzi rahimahullah, bahwa Uqbah bin Amir bercerita bahwa Uqbah bin Amir pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang saudari perempuannya yang bernazar ingin berhaji dengan tidak memakai alas kaki dan tidak menutup rambutnya, tidak berkhimar. Boleh nggak perempuan bernazar untuk berhaji tidak memakai alas kaki dan tidak menutup rambutnya, tidak berkhimar? Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Muruha faltahtamir wal tarkab wal tasum thalathata ayyam. Perintahkan adik perempuanmu untuk berkhimar, ya, menutup kain, menutup rambut dengan kain, dan kemudian hendaknya dia menunggangi hewan kendaraan, jangan jalan kaki karena jalan kaki capek, dan hendaknya dia berpuasa sebagai bentuk kafarat akan nazarnya tersebut. Berkata Imam Abu Sulaiman Al-Khattabi rahimahullah, ulama Islam abad kelima Hijriah, beliau berkata, amma amruhu iyyaha bil ikhtimar fali anna an-nadhara lam yaqid fihi lianna dhalika ma'siyah wan nisa'u ma'muratun bil ikhtimar wal istitar. Adapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan perempuan tersebut untuk memakai khimar, karena nazar tidak sah di dalamnya, karena dia bermaksiat dengan bernazar untuk membuka khimarnya. Dan perempuan diperintahkan untuk berkhimar, perempuan diperintahkan untuk berhijab. Intinya, ibu-ibu saudari-saudari muslimah, keutamaan hijab yang pertama adalah wanita yang berhijab, wanita yang tertahan dari pandangan laki-laki, tidak terlihat oleh laki-laki yang bukan mahramnya, berarti dia sudah taat kepada Allah dan Rasulnya. Dan siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka dia akan bahagia. Nah, keutamaan hijab yang kedua, hijab adalah tanda iman. Jadi kalau seandainya ada seorang wanita muslimah mengaku beriman, maka berarti seharusnya dia berhijab. Apa dalilnya? Surat An-Nur ayat 31. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul lil mu'minat yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha wal yadribna bi khumurihinna." Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai wanita-wanita beriman. Lihat di sini. Allah mengatakan wanita-wanita beriman, ya. Kemudian di akhir ayat Allah berfirman, wal yadribna bi khumurihinna. Hendaklah para perempuan menutupkan khimar-khimar mereka, wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna, di dada-dada mereka. Ini menunjukkan bahwa keutamaan berhijab, hijab adalah tanda wanita beriman, karena disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran dengan wahai orang wanita-wanita yang beriman. Kemudian juga disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Ahzab,
ketika tadi Allah berfirman, ya ayuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihinna. Wahai Nabi, katakanlah untuk istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan wanita-wanita beriman, ya, hendaklah mereka memanjangkan jilbab-jilbab mereka. Surat Al-Ahzab ayat 59. Ini menunjukkan bahwa sekali lagi wanita yang berhijab berarti itu tanda dia beriman. Taib Ustaz, berarti kalau ada wanita yang tidak berhijab bisa terlihat oleh laki-laki yang bukan mahramnya, kecantikannya, perhiasannya, kulit tubuhnya, wajahnya yang cantik, rambutnya yang indah, kulit mulusnya, bentuk tubuhnya yang elok dan seterusnya. Apakah dia tidak beriman? Jawabannya adalah tidak kita katakan seperti itu, tapi kita ingin mengatakan bahwa hijab karakteristik wanita beriman. Hijab karakteristik wanita beriman. Itu dalil dari Al-Quran. Adapun dalil dari hadis Rasul tentang hijab adalah karakteristik wanita beriman, yaitu sebuah riwayat disebutkan di dalam kitab Tafsir Al-Qurtubi. Perhatikan, ini kisah menarik Ibu, ya. Jadi ceritanya ada beberapa wanita dari keturunan Tamim menemui Aisyah radhiyallahu anha di rumahnya. Kemudian wanita dari keturunan Tamim ini memakai pakaian yang tipis. Maka Aisyah radhiyallahu anha memberikan komentar. Perhatikan ibu-ibu, in kuntunna mu'minat falaysa hadha bilibasil mu'minat. Wahai kalian wanita-wanita dari Bani Tamim yang memakai pakaian yang tipis-tipis, jika kalian wanita beriman, maka bukan seperti ini pakaian wanita beriman. Bukan seperti ini pakaian wanita beriman. Wa in kuntunna ghaira mu'minat fatamatta'na bihi. Tetapi kalau seandainya memang kalian tidak beriman, ya sudah, nikmati saja dengan pakaian kalian yang tipis-tipis ini. Ini menunjukkan sekali lagi ibu-ibu saudari-saudari muslimah bahwa apa? Keutamaan hijab yang kedua apa? Hijab adalah tanda keimanan. Hijab adalah tanda keimanan. Coba lihat riwayat yang lain. Riwayat Imam disebutkan di dalam Tafsir Al-Qurtubi juga bahwa seorang wanita yang baru menikah dan di atas kepalanya ada khimar. Seorang wanita yang baru menikah dan di atas kepalanya ada khimar. Kemudian Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Lam tu'min bi suratin Nur imra'ah talbasu hadza." Tidak beriman dengan surat An-Nur wanita yang memakai pakaian yang tipis menerawang, yang penuh dengan corak keindahan. Wanita tidak beriman dengan surat An-Nur apabila wanita memakai pakaian yang seperti ini. Ini ibu-ibu, saudari-saudari muslim. Taib. Sekarang keutamaan hijab yang ketiga. Hijab adalah tanda kesucian. Hijab adalah tanda kesucian. Dalilnya apa? Surat Al-Ahzab ayat 53. Wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab. Dzalikum atharu liqulubikum wa qulubihin. Lihat. Jika kalian meminta makanan kepada istri-istri Nabi, mintalah makanan tersebut dari balik hijab. Yang demikian itu lebih suci. Lihat ya. Wanita yang berhijab adalah kesucian. Lebih suci bagi hati kalian dan hati mereka. Lebih suci bagi hati kalian dan hati mereka. Ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang keempat,
keutamaan berhijab, hijab adalah iffah. Iffah artinya adalah kesucian yang mendatangkan penjagaan. Iffah artinya adalah kesucian yang mendatangkan penjagaan. Maka hijab adalah iffah, iffah. Ya, bagus anak perempuan dikasih nama iffah. Artinya dia suci dan menjaga kemuliaan. Bismillah. Coba perhatikan, ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam diceritakan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Ahmad bahwa Heraklius ini rajanya Romawi, saat bertanya kepada Abu Sufyan. Abu Sufyan waktu itu musyrik, belum menerima Islam, dan beliau ingin agar Heraklius yang merupakan sahabatnya menolak keberadaan kaum muslimin yang berhijrah ke negerinya. Heraklius bertanya kepada Abu Sufyan, "Madza ya'murukum?" Itu rasul yang mengaku menjadi rasul di tengah-tengah kalian, apa yang ia perintahkan? Kemudian Abu Sufyan berkata, "U'budullah wahdah." Beribadahlah kepada Allah semata. Wala tusyriku bihi syai'an, dan jangan mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun. Watruku ma yaqulu abaukum, dan tinggalkan apa yang diucapkan oleh nenek moyang kalian. Wa ya'muruna bis shalah, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk mengerjakan salat. Wasidqi, jujur, wal afaf, dan sifat iffah. Wassilah, dan sifat menyambung hubungan. Iffah adalah sifat kesucian yang menjaga kehormatan. Nah, ini menunjukkan hijab adalah kesucian. Iffah. Apa arti iffah, Bu? Kesucian yang menjaga kehormatan. Maka jadilah wanita-wanita yang iffah. Dan iffah, ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, itu adalah salah satu sifat dari bidadari. Iffah, sifat siapa, Bu? Bidadari. Allah berfirman dalam surat Ar-Rahman ayat 72, yaitu hurun maqsuratun fil khiyam, yang artinya bidadari-bidadari yang tertahan di dalam tenda-tenda. Bidadari-bidadari yang tertahan di dalam tenda-tenda, tidak terlihat oleh laki-laki yang bukan mahramnya. Ini namanya iffah. Ya, tidak sering jalan kok mondar-mandir di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Itu namanya iffah. Nah, kemudian juga Allah berfirman dalam surah Ar-Rahman ayat 52, wa indahum qasiratut tarfi' atrab, dan mereka memiliki qasiratut tarf, bidadari, wanita-wanita penghuni surga yang sangat menundukkan pandangan. Sangat menundukkan pandangan. Nah, semestinya iffah seperti itu, perempuan menjaga keamanan, menjaga kesucian maksud saya, dan juga menjaga pandangan agar tidak dilihat oleh laki-laki yang bukan mahramnya. Taib. Ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah, yang kelima, iffah adalah sitr. Hijab adalah ketertutupan, tertutup, rahasia. Hijab adalah tertutup dan rahasia, tidak mudah dilihat oleh orang, tidak ada yang mengetahui. Dalilnya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang hijab, bahwa hijab itu adalah mendatangkan ketertutupan. Inna Allah Ta'ala hayyun karim,
yuhibbul haya'a was-sitr. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pemalu dan Maha tertutup. Allah mencintai sifat malu dan tertutup. Nah, hijab tertutup, bertahan pandangan ya laki-laki dari wanita yang berhijab, tidak bisa melihat. Nah, ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah, sekarang saya ingin menyebutkan aurat bagi perempuan. Apa itu aurat bagi perempuan? Ya, catat baik-baik ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Batasan aurat bagi perempuan. Ya. Batasan aurat bagi perempuan. Nah, coba perhatikan sekarang batasan aurat bagi perempuan. Batasan aurat bagi perempuan di dalam sholat. Wajib atas perempuan di dalam sholat menutup seluruh tubuhnya kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Dan ini adalah pendapat kebanyakan para ulama, bahkan dinukilkan ijma'. Ini adalah pendapat kebanyakan para ulama, bahkan dinukilkan ijma'. Jadi batasan aurat bagi perempuan di dalam sholat adalah seluruh tubuhnya kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Ini adalah pendapat mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, dan mazhab kebanyakan para ulama, dan dinukilkan ijma' atasnya. Dinukilkan ijma' atasnya. Seperti misalkan Imam Ibnu Abdul Barr berkata, ijma'ul ulama ala anna lil mar'ah an tusalli al maktubah wa yadaha wa wajhuha makshufun wa dhalika kulluhu minha tubashirul arda bihi wa ajma'u ala annaha la tusalli mutanaqqibah wala 'alaiha an talbasa quffazaini fi shalah wa fi hadha awdahu ad-dalail ala anna dhalika minha ghairu aurah. Artinya, para ulama bersepakat bahwa wanita wajib saat sholat wajib dia tidak mengapa terbuka tangannya dan wajahnya, ya, agar tangannya bisa meletakkan di atas tanah sujudnya dan juga dahinya meletakkan di atas tanah sujudnya. Naam. Kemudian para ulama juga bersepakat bahwasanya seorang wanita muslimah tidak boleh sholat dengan bercadar dan tidak juga wajib atasnya untuk memakai kaos tangan di dalam sholat. Kaos tangan di dalam sholat. Berarti ini menunjukkan bahwa ini boleh dipakai, ini boleh terbuka, ya, telapak tangannya, ini juga boleh terbuka telapak tangannya. Naam. Dalilnya apa, Ibu? Batasan wanita, aurat wanita di dalam sholat seperti ini, yaitu hadis riwayat Imam Tirmidzi dan Imam Ibnu Khuzaimah, Imam Ibnu Hibban, disahihkan oleh beliau bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mar'atu aurah. Wanita itu adalah aurat. Wanita itu adalah aurat. Kemudian dalil yang kedua, wanita saat berihram, baik umroh atau haji, maka dia wajahnya tidak boleh tertutup. Begitu juga saat sholat. Nah, itu dalil kedua. Ya, dikiaskan dengan saat berihram. Dikiaskan dengan saat berihram. Kemudian yang
Bolehkah wanita muslimah di dalam sholat memakai cadar? Maka jawabannya, asal hukumnya wanita muslimah tidak memakai cadar saat sholat. Ya, asal hukumnya wanita muslimah tidak memakai cadar saat sholat, ya, tanpa ada keperluan. Dan ini dinukil ijma' oleh Imam Ibnu Abdul Bar rahimahullahu taala, ya, oleh Imam Ibnu Abdul Bar rahimahullah, bahwasanya para ulama bersepakat seorang wanita muslimah tidak boleh sholat dalam keadaan bercadar, dalam keadaan juga berburqu'. Di sana ada dua istilah, Bu, niqab dengan burqu', ya, niqab kemudian burqu'. Perhatikan bedanya, saya akan tampilkan gambarnya, ya. Apa itu niqab dan apa itu burqu', ya. Kita cari yang, nah ini dia. Ini namanya niqab, kemudian burqu', karena kita di zaman yang dimudahkan oleh Allah untuk menampilkan mana yang bisa ditampilkan sehingga benar-benar dipahami yang dimaksud. Saya ambilkan. Nah, ini namanya niqab, Ibu, ya. Ini namanya niqab. Nah, ini namanya niqab. Kelihatan nggak, Bu? Baik. Kemudian ini namanya burqu'. Ya. Ustaz, boleh begini, Ustaz? Silahkan pakai. Kalau nggak mau diketawain, pakai di Ternate. Aliran mana lagi nih katanya? Ya, ini namanya burqu'. Ya. Ini namanya burqu'. Baik, enggak ada gelas. Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai mana tadi? Batasan aurat bagi wanita muslimah, yaitu wanita muslimah tidak diperbolehkan memakai niqab dan juga tidak diperbolehkan memakai burqu', sebagaimana yang dinukilkan ijma' oleh Imam Ibnu Abdul Bar. Dan juga wanita muslimah wajahnya bukan aurat saat ihram, maka begitu juga saat sholat bukan aurat, ya, saat sholat bukan aurat. Taib, sekarang apa batasan aurat bagi wanita muslimah? Ya, bagi wanita muslimah di hadapan wanita muslimah lainnya. Apa batasan aurat bagi wanita muslimah di hadapan bagi wanita muslimah lainnya? Maka jawabannya adalah batasan aurat bagi wanita muslimah di hadapan wanita muslimah lainnya adalah yaitu hanya dua aurat besar, hanya dua aurat besar, yaitu kubul dan dubur. Itu adalah batasan aurat bagi wanita muslimah di hadapan wanita muslimah lainnya, ya. Wajib bagi wanita muslimah untuk menutup tubuhnya, ya. Kecuali lehernya, rambutnya, kedua telapak kakinya, kedua tangannya. Nah, ini adalah batasan wanita muslimah di hadapan wanita muslimah lainnya. Ustaz, tadi Ustaz katakan bahwa kubul dan dubur saja. Iya, kalau seandainya dalam keadaan benar-benar yang sangat darurat.
itu hanya kubul dan dubur saja. Jadi begini, kalau ibu-ibu menyambut tamu misalkan, dan tamunya adalah perempuan muslimah, maka disambutlah yang boleh terlihat rambut, leher, kemudian tangan, kaki, ya, yang biasa terlihat, ya. Dan ini seperti itu. Lalu kalau ada hajat, misalkan menyusui anak, lalu dia di hadapan perempuan lain membuka BH-nya, terlihatlah payudaranya di hadapan wanita muslimah. Apakah itu diperbolehkan atau tidak? Maka jawabannya adalah jika ada hajat tidak mengapa. Jika ada hajat tidak mengapa. Tetapi yang paling afdal bagi perempuan wanita muslimah hanya terlihat yang biasa terlihat, seperti rambut, leher, kemudian tangan, dua telapak kaki. Adapun seperti aurat, apalagi dua aurat besar, maka itu sama sekali tidak boleh terlihat di hadapan wanita muslimah, walaupun wanita muslimah. Nah, tayyib, itu bisa dipahami. Sekarang, apa batasan aurat wanita muslimah di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya? Ya, di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Coba sebelum yang saya sebutkan tadi, ya, dalilnya apa, Ustaz? Dalilnya adalah surat An-Nur ayat 31. Allah berfirman, wala yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna aw abaihinna aw abai bu'ulatihinna aw abnaihinna aw abnai bu'ulatihinna aw ikhwanihinna aw bani ikhwanihinna aw bani akhwatihinna aw nisaihinna. Dan janganlah para perempuan memperlihatkan hiasan mereka kecuali untuk suami mereka, bapak-bapak mereka, mertua laki-laki mereka, anak laki-laki mereka, anak laki-laki dari suami mereka, yaitu anak tiri kalau sudah menikah, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau keponakan-keponakan laki-laki mereka, atau keponakan-keponakan laki-laki dari saudari perempuan, atau para perempuan mereka. Lihat, kata-kata atau para perempuan mereka ini menunjukkan bahwa boleh seorang wanita muslimah untuk memperlihatkan yang biasa nampak terlihat di hadapan wanita muslimah lainnya, seperti rambut, leher, tangan, telapak kaki. Itu yang paling afdal. Kalaupun ada hajat terbuka payudaranya karena ingin menyusui anak, maka jika memang ada hajat tidak mengapa. Tetapi yang sama sekali tidak boleh terlihat, wanita muslimah auratnya di hadapan wanita muslimah adalah kubul dan duburnya. Kubul dan duburnya. Ini sama sekali tidak boleh terlihat. Baik. Sekarang bagaimana batasan aurat wanita muslimah di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya? Di hadapan perempuan yang muslimah. Kecuali payudara tadi tidak boleh terlihat, karena menimbulkan fitnah. Jadi yang boleh terlihat apa? Rambut, leher, kedua telapak kaki, kedua telapak tangan atau kedua tangan. Dan ini mazhab Maliki, mazhab Hambali, dan salah satu sisi dari mazhab Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Ya, dalilnya sama, surat An-Nur ayat 31, bahwa wanita-wanita muslimah batasannya di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya adalah sesuatu yang biasa terlihat seperti rambut, leher, telapak kaki, telapak tangan. Demikian ibu-ibu, saudari-saudari muslimah. Baik. Sekarang batasan aurat wanita muslimah di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Ini sudah saya jelaskan tadi, yaitu batasannya adalah
seluruh tubuhnya tidak boleh terlihat di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya, ya, seluruh tubuhnya kecuali kedua telapak tangan dan wajah. Kedua telapak tangan dan wajah. Ya, jadi wajah tidak wajib untuk ditutup, kedua telapak tangan tidak wajib ditutup di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya, dan ini dinukilkan kesepakatan kaum muslimin atasnya. Tetapi ibu-ibu, saya berpesan, ya, kalau seandainya perempuan itu bisa menjadi godaan bagi laki-laki, sangat cantik, ya, semua perempuan cantik, tapi ada yang sangat cantik, ada yang disepakati kecantikannya oleh para lelaki, maka lebih afdal dia berniqab. Berniqab. Ya, ini ibu-ibu, saudari-saudari muslim. Apa dalilnya? Dalilnya adalah, yaitu Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 59, yudnina alaihinna min jalabibihinna. Perempuan hendaklah memanjangkan jilbab-jilbab mereka. Disebutkan di dalam tafsir para ulama, di antaranya dalam tafsir Adwaul Bayan, bahwa perempuan diperintahkan untuk menutup wajahnya dan seluruh badannya di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya, tidak meninggalkan sedikit pun yang terbuka di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Naam. Ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah. Taib, begitu juga surat Al-Ahzab ayat 53. Ini dalil bahwa batasan aurat muslimah di hadapan laki-laki yang bukan mahram adalah seluruh tubuhnya kecuali wajah dan kedua telapak tangan, menurut pendapat yang lebih kuat. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab. Jika kalian minta kepada istri-istri Nabi makanan, mintalah dari balik hijab. Ini menunjukkan bahwasanya seorang wanita muslimah, batasan auratnya di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya adalah seluruh tubuhnya kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Tetapi wajah dan kedua telapak tangan pun para ulama bersepakat lebih afdal dipakai, lebih afdal dipakai. Nah, begitu ya ibu-ibu, saudari-saudari muslimah. Sekarang terakhir, apa batasan aurat wanita muslimah di hadapan laki-laki, di hadapan perempuan yang kafir, wanita yang kafirah, yang bukan muslim? Maka jawabannya adalah seorang wanita muslimah auratnya di hadapan wanita-wanita yang non-Islam seperti di hadapan wanita-wanita muslimah. Seperti di hadapan wanita-wanita muslimah, ya. Jadi apa itu? Rambutnya boleh terbuka, lehernya boleh terbuka, tangannya boleh terbuka, kaki boleh terbuka, seperti di hadapan wanita-wanita muslimah. Itu adalah batasan aurat wanita muslimah di hadapan wanita-wanita yang non-muslim. Naam. Dalilnya surat apa tadi, An-Nisa, surat An-Nur ayat 31. Surat An-Nur ayat 31. Naam. Taib. Coba saya akan tes ibu-ibu sebelum saya lanjutkan. Apa batasan aurat wanita muslimah di hadapan wanita muslimah? Apa, Bu? Apa yang biasa terlihat? Seperti apa? Rambut, kemudian leher, kemudian
Telapak tangan atau tangan, kemudian kaki. Taib. Sekarang pertanyaan lanjutnya, kalau ternyata ada hajat keperluan, terlihatlah payudara perempuan di hadapan wanita muslimah. Boleh atau tidak? Boleh, tetapi lebih afdal, lebih tertutup. Yang tidak boleh sama sekali terlihat aurat wanita muslimah di hadapan wanita muslimah apa, Bu? Qubul dan dubur. Alhamdulillah. Baik. Sekarang pertanyaan selanjutnya. Batasan aurat wanita muslimah di hadapan laki-laki yang mahramnya. Yang mahramnya seperti bapak, kakak laki-laki, adik laki-laki, keponakan laki-laki, ya. Seperti juga paman laki-laki, ya paman laki-laki ya. Paman. Nah, apa batasannya, Bu? Seperti di hadapan wanita muslimah, kecuali payudara tidak diperbolehkan karena bisa menimbulkan fitnah. Taib. Kemudian, apa batasan aurat wanita muslimah di hadapan wanita yang kafirah atau musyrikah? Seperti di hadapan wanita muslimah. Berarti sama semuanya nih, Bu, ya, 3. Nah, sekarang apa batasan aurat wanita muslimah di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya? Seluruh anggota tubuhnya kecuali wajah dan kedua telapak tangannya. Itu pun lebih afdal dan disepakati para ulama, afdalnya adalah menutup wajah, terutama yang cantik. Ustadz, berarti kalau nggak cantik gimana? Enggak, semua perempuan cantik, ya. Tetapi ada yang ijma' kecantikannya. Nah, ini lebih baik dia menutup wajahnya. Dan itu disepakati oleh para ulama. Menutup wajah lebih afdal daripada membukanya. Taib. Ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Kalau ibu-ibu ditanya, apa hukum wanita muslimah menutup auratnya? Jawabannya apa? Wajib. Apa pengertian wajib? Catat, Ibu. Wajib adalah ma amara bihi syari' amran jaziman ustuhiqqa bil adzabi tarikuhu amdan mutlaqa, yang artinya wajib adalah apa saja yang diperintahkan oleh syariat dengan perintah yang tegas, diancam dengan siksa bagi siapa yang meninggalkannya dengan sengaja. Wajib adalah sesuatu yang diperintahkan oleh syariat dengan perintah yang tegas, diancam dengan siksa bagi siapa yang meninggalkannya dengan sengaja. Naam. Dan dalil-dalilnya sudah saya sebutkan tadi. Di antaranya surat An-Nur ayat 31. Kemudian juga dari hadis Rasul. Lihat hadisnya berbunyi. Hadis riwayat Imam Hakim. Inna nuhina antura auratina. Sesungguhnya kita dilarang terlihat aurat-aurat kita. Nah, sekarang pertanyaan saya, Bu, dari penjelasan yang panjang tadi, kaki di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya, apakah aurat atau tidak? Aurat. Maka hati-hati ibu-ibu kalau naik motor, ya, hati-hati kalau seandainya naik motor jangan sampai terlihat kakinya. Sekarang, rambut aurat atau tidak di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya? Aurat. Oleh karena itu jilbabnya lebih baik
panjangkan agar kalau sedang naik motor tidak tersingkap. Kalau perempuan muslimah berjilbab pendek lalu naik motor kemudian tersingkap rambutnya, maka itu dosa besar. Itu adalah apa, Bu? Dosa besar. Baik. Ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang poin selanjutnya. Sikap atau sifat tertutup bagi wanita muslimah sangat disyariatkan dalam agama Islam. Semakin tertutup semakin suci. Nah, itu, Bu. Semakin tertutup semakin suci. Dan ini jujur saja saya ingin menyinggung wanita-wanita muslimah meskipun bercadar tetapi menampakkan hiasannya, kecantikan wajahnya, keindahan rambutnya, kemulusan kulitnya, keelokan tubuhnya, ya, kemilauan perhiasannya, terutama di media sosial. Nah, ini tidak boleh, ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena sifat tertutup bagi wanita muslimah sangat disyariatkan di dalam syariat Islam. Sifat tertutup sangat disyariatkan dalam syariat Islam. Jangan sampai suka nampak di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Apa faedahnya wanita bercadar akan tetapi kemudian bermain aplikasi TokTok, ya, joget-joget dua jari, kemudian berputar-putar, tidak ada manfaat, tidak ada tertutupnya. Berarti hijabnya tidak bermanfaat. Kan Ustadz sudah bercadar. Cadar itu membuat wanita tertutup, bukan membuat wanita menjadi godaan laki-laki yang bukan mahramnya meskipun bercadar. Ini hati-hati ibu-ibu, saudari-saudari muslimah. Lihat Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau berdoa dalam hadis riwayat Imam Abu Daud, kemudian Imam Ibnu Sunni dalam kitabnya Amalul Yaumi wal Lailah, Imam Hakim dalam kitabnya Ad-Du'a, dan disahihkan oleh Imam Hakim, kemudian disahihkan juga oleh Imam Az-Zahabi, kemudian diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, Imam Ibnu Hibban, dan yang lain-lainnya, bahwa Rasulullah SAW bersabda, Allahumma astur aurati, ya Allah, tutupilah auratku. Ya, maka seorang wanita muslimah disyariatkan tertutup. Semakin tertutup semakin mulia. Ya, saya melihat fenomena perempuan-perempuan baik yang tidak berjilbab ataupun yang berjilbab ataupun bahkan yang bercadar, dia goyang-goyang di media sosial. Saya teringat dulu awal-awal seorang publik figur membolehkan istrinya berjoget, ya, dan menganggap biasa. Maka saya nasihatkan, bertaubatlah, karena akhirnya dari mulai kejadian itu seorang muslimah yang berjilbab, bahkan sekarang lagi bercadar, sudah mulai biasa goyang-goyang, bercanda-canda di hadapan media sosial, dilihat oleh jutaan manusia. Dan itu adalah hal yang akan terus dia susah untuk menghapusnya. Karena jejak digital susah untuk dihapus kalau sudah masuk ke dalam media sosial. Hati-hati ibu-ibu, saudari-saudari muslim, hati-hati anak-anak perempuan kita. Saya saja berat sekali, subhanallah.
Karena kan anak perempuan kita punya teman. Kita bisa menjaga diri anak perempuan kita, tetapi temannya yang mengajaknya ini susah untuk dijaga. Hati-hati ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Poin selanjutnya adalah para sahabat Nabi sangat gigih untuk menutup keluarga-keluarga perempuan mereka. Para sahabat Nabi sangat gigih untuk menutup keluarga perempuan mereka. Coba perhatikan, ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, kisah-kisah berikut, ya, kisah-kisah berikut. Di antaranya adalah diriwayatkan di dalam kitab Al-Gharibul Hadith yang ditulis oleh Imam Al-Khattabi bahwa seorang perempuan keluar dalam keadaan penuh dengan hiasan. Dia berdandan lalu keluar rumah di zaman Umar bin Khattab. Lalu dia menganggap kenapa dia keluar dalam keadaan berdandan sudah diizinkan oleh suaminya. Maka akhirnya kejadian itu diberitahukan kepada Umar bin Khattab. Lalu Umar bin Khattab minta didatangkan perempuan tersebut. Lalu setelah itu Umar bin Khattab tidak dapati perempuan tersebut. Lalu Umar bin Khattab pun berkhutbah di hadapan para rakyatnya. Kata Umar bin Khattab, perhatikan, hadhil kharijah, wanita yang keluar dengan memperlihatkan kecantikannya, hiasannya. Wa hadzal mursiluha law qadirtu alaihima lashattartu bihima. Kemudian suami yang membolehkannya untuk keluar dengan dandanannya tersebut, kalau aku sanggup untuk menangkap keduanya, aku akan berikan hukuman kepadanya. Nah, ini ibu-ibu. Jadi perhatikan, jangan sampai keluar rumah dengan memperlihatkan hiasan dan kecantikan. Saya sering sekali mengatakan, hiasan dan kecantikan perempuan itu adalah tubuhnya dan apa yang dipakainya. Tubuhnya dan apa yang dipakai. Tubuhnya seperti apa? Wajahnya yang cantik, rambutnya yang indah, kulitnya yang mulus, tubuhnya yang elok. Ini tubuhnya. Ini tidak boleh dinampakkan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Atau perhiasannya, make up, ya, termasuk di dalamnya make up, lipstick, lip balm, lip, banyak sekali lipnya. Hah? Betul apa betul ibu lipnya banyak? Ya. Itu semakin semakin dioles, dia semakin terlihat cantik, menggairahkan, dilihat oleh laki-laki yang bukan mahramnya. Kemudian juga perhiasannya, anting, kalung, kemudian cincin, gelang, cincin hidung, gelang kaki. Nah, ini tidak boleh diperlihatkan, ya. Nah, ibu-ibu, saudari-saudari muslimah. Taib. Sekarang kita ambil cerita yang lain. Bagaimana sebelum cerita yang lain, yaitu cerita Utsman bin Affan. Ini menarik sekali ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Utsman bin Affan, beliau ingin dibunuh oleh pemberontak saat itu. Kemudian pemberontak ini merangsek masuk ke dalam rumah Utsman bin Affan. Lalu ada perempuannya, istri beliau, yang rambutnya panjang. Lihat ya, rambutnya panjang. Nama perempuannya adalah Nailah.
Nama istrinya adalah Nailah bintil Farafisah. Kemudian ya ketika yang ingin membunuh Utsman bin Affan mengacungkan pedang, maka Nailah istri Utsman bin Affan menahan dengan rambutnya. Menahan dengan rambutnya. Otomatis kan terlihat rambutnya oleh laki-laki yang bukan mahramnya. Apa kata Utsman bin Affan radhiyallahu anhu? Perhatikan. Khudhi himaraki. Khudhi khimaraki. Wahai istriku Nailah, ambil khimarmu dalam keadaan mau dibunuh. Coba bayangkan. Utsman bin Affan, ambil khimarmu, kain penutup rambutmu. Fala amri ladukhuluhum alayya a'zamu min hurmati sya'rika. Sungguh kehormatan rambutmu lebih besar dibandingkan masuknya mereka ingin membunuhku. Lihat ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah. Kehormatan rambutmu, wahai wanita muslimah, lebih agung daripada nyawaku hilang, kata Utsman bin Affan. Nah, ini menunjukkan semuanya bagaimana para sahabat Nabi laki-laki sangat menjaga tertutupnya para perempuannya di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Naam. Lihat lagi sekarang bagaimana kegigihan para sahabat-sahabat wanita untuk menutup hijab, berhijab mereka sehingga tidak nampak hiasan dan kecantikan mereka. Sebuah kisah Aisyah radhiyallahu anha. Suatu ketika ada keponakan beliau, Hafsah. Keponakan Aisyah namanya Hafsah binti Abdurrahman bin Abi Bakar. Keponakan perempuan. Masuk menemui Aisyah. Memakai khimar, penutup kain yang tipis menerawang. Kemudian setelah itu Aisyah radhiyallahu anha merobek kain tersebut yang dipakai oleh keponakannya ini. Lalu beliau berkata, "Ama ta'lamin ma anzalallahu fi suratin Nur?" Apakah engkau tidak tahu, wahai keponakanku Hafsah, apa yang Allah telah turunkan dalam surat An-Nur? Maksudnya, wala yubdina zinatahunna. Janganlah perempuan menampakkan perhiasan-hiasan mereka. Di antara perhiasan yang nampak, memakai kain yang tipis menerawang sehingga warna kulit terlihat, warna rambut terlihat, dan seterusnya. Maka kemudian Aisyah meminta didatangkan khimar yang tebal dipakai oleh keponakannya tersebut. Ini dalil yang menunjukkan bahwa para wanita muslimah di zaman Nabi Muhammad SAW sangat menjaga ketertutupan bagi wanita muslimah. Naam. Kemudian ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Sekarang saya akan sebutkan tentang syarat hijab. Ayo, syarat hijab. Dan hijab yang saya maksud di sini pakaian. Syarat hijab atau syarat pakaian wanita muslimah. Yang pertama, ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wajib menutup seluruh tubuh kecuali wajah dan kedua telapak tangan. 2. Wajib pakaiannya tebal, tidak sempit. 3. Wajib pakaiannya tebal, tidak tipis ya. Tebal, tidak tipis. Yang ketiga, wajib pakaiannya lebar, tidak sempit. Tebal, tidak tipis, lebar, tebal, tidak tipis, lebar, tidak sempit. Yang keempat, tidak boleh memakai minyak wangi pada pakaiannya. Yang kelima,
tidak menyerupai pakaian laki-laki. Yang keenam, tidak menyerupai pakaian wanita-wanita kafirah atau musyrikah. Yang ketujuh, pakaiannya bukan pakaian yang sangat indah jika dipakai di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Yang kedelapan, pakaiannya tidak mencolok, tidak terlalu mencolok, baik warnanya, bentuknya, yang membuat akhirnya laki-laki yang bukan mahramnya menolehnya. Taib. Itu 8 syarat pakaian wanita muslimah. Coba ulangi Bu. 1, menutup seluruh tubuh kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Yang kedua, tebal, tidak tipis. Yang ketiga, lebar, tidak sempit. Yang keempat, tidak menyerupai pakaian, tidak terkena minyak wangi di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Yang kelima, tidak menyerupai pakaian laki-laki. Yang keenam, tidak menyerupai pakaian wanita-wanita kafirah. Yang ketujuh, bukan pakaian yang sangat indah jika dipakai di hadapan laki-laki yang bukan mahram, kemudian akan menolehkan pandangan laki-laki tersebut. Yang kedelapan, bukan pakaian yang terlalu mencolok. Baik, sambil dikumpulkan ibu-ibu tentang pertanyaan jika ada, atau langsung pakai ini ya. Baik, sekarang saya akan sebutkan tabarruj. Dari tadi hijab. Tabarruj artinya adalah ibda'ul mar'ah zinataha li ghairil maharim. Yang artinya perempuan menampakkan wajahnya, menampakkan hiasannya di hadapan laki-laki yang bukan mahram. Apa hiasannya? 2 tadi. Tubuhnya dan apa yang dipakai oleh tubuhnya. Ya, hiasan wanita itu ada 2, apa Bu? Tubuhnya dan apa yang dipakai oleh tubuhnya. Bismillah. Taib, ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, dan inilah yang disebut dengan tabarruj. Dalilnya hukum tabarruj haram. Catat Bu, hukum tabarruj haram berdasarkan ayat Al-Quran. Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 33, wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Dan janganlah kalian, wahai para perempuan, berhias seperti wanita-wanita jahiliyah berhias dahulu kala. Bagaimana wanita-wanita jahiliyah berhias? Perhatikan ibu-ibu, saudari-saudari muslimah. Wanita-wanita jahiliyah berhias, kata Imam Mujahid rahimahullah, kanatil mar'ah takhruju tamshi baina yaday rijal fadzalika tabarrujul jahiliyatil ula. Adalah wanita suka keluyuran, jalan-jalan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya, maka itulah tabarruj. Jadi jangan sering-sering jalan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya, Bu. Yang kedua, idza kharajtunna min buyutikunna wa kanat lahunna misyah wa takassurun wa taghannujun fanahallahu an dzalik. Kata Imam Qatadah bin Da'amah As-Sadusi, seorang tabi'i ahli tafsir, tabarruj adalah seorang perempuan kalau sudah berjalan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya, dia berlenggak-lenggok, pinggulnya ke sana kemari. Ini namanya tabarruj. Ya, saya nanya sekarang ibu, biasanya perempuan itu sangat terlihat pinggulnya kalau jalan pas lagi pakai sepatu yang jenis apa ibu?
ya, yang hak tinggi. Meskipun hukumnya mubah boleh, tetapi jangan sampai membuat tabarruj. Kemudian yang ketiga, tabarruj maknanya adalah dikatakan oleh Imam Muqatil bin Hayyan, yaitu annaha tulqil khimara ala ra'siha. Perempuan meletakkan kain di atas rambutnya. Kain di atas rambutnya. Wala tashudduhu fayuwariya qalaidaha wa qurataha wa unuqaha. Maka lalu tapi dia tidak menutup di sini, di bawah dagu. Lalu akhirnya lehernya terlihat, kalungnya terlihat, kemudian antingnya terlihat, dan seluruhnya terlihat. Itulah yang disebut dengan tabarruj. Persis di zaman sekarang, jilbab-jilbab jenis apa, Bu? Siapa yang tahu? Cuma meletakkan kain, lalu diputar-putar begitu. Jilbab apa itu? Pasmina. Itu saya sering sebut dengan jilbab ala jahiliyah. Ya Ibu, ini ibu-ibu saudari-saudari muslimah. Baik. Sekarang sebelum pertanyaan, maka apa bahaya dan buruknya tabarruj? Yang pertama, tabarruj adalah bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Yang kedua, catat ya Bu ya, karena waktu saya tidak cukup menyebutkan dalil-dalilnya. Tabarruj adalah dosa besar. Sebuah dosa besar, yaitu dosa yang diancam dengan siksa, laknat, murka, dan marah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, tabarruj adalah mendatangkan laknat, yaitu diusir dari rahmat Allah. Ya, hati-hati Bu, jangan bermudah-mudah Bu tabarruj. Tabarruj itu dosa besar, mengundang laknat Allah. Yang keempat, tabarruj adalah termasuk sifat penghuni neraka. Yang kelima, tabarruj adalah mendatangkan kegelapan saat berjalan di atas sirat hari kiamat. Kita semua memerlukan cahaya untuk berjalan di atas sirat. Gara-gara tabarruj hilang cahayanya. Yang keenam, tabarruj adalah kemunafikan. Yang ketujuh, tabarruj adalah ajaran iblis. Seperti ceritanya siapa, Bu? Siapa yang tahu? Tabarruj adalah ajarannya iblis. Seperti cerita siapa? Yang tahu saya akan transfer 500 juta. Alhamdulillah nggak ada yang tahu. Seperti ceritanya Nabi Adam dan Hawa saat dikeluarkan dari surga, diturunkan ke bumi. Mereka dalam keadaan bagaimana, Bu? Telanjang. Maka tabarruj memperlihatkan keindahan, kecantikan dari perempuan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya adalah ajaran iblis. Itu yang keberapa, Bu? 7. Yang ke-8, tabarruj adalah ajarannya atau kebiasaannya kaum Yahudi dan Nasrani. Tabarruj adalah ajaran dan kebiasaan kaum Yahudi dan Nasrani. Yang ke-9, yang terakhir, tabarruj adalah kebiasaan kaum jahiliyah. Nah, itu sudah cukup Ibu. Jangan sampai seorang wanita bertabarruj. Taib. Kita masuk kepada pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan. Nah, pertanyaan pertama. Saya tidak bertanya, tapi saya ingin Ustadz menasihati kami para akhwat, terutama bagi mereka yang sudah berjilbab dengan sempurna, bahkan di antara mereka sudah ada yang bercadar, tapi masih suka posting foto di sosial media dan menjadi konsumsi publik. Kadang-kadang postingan foto diri bercadar disertai dengan musik. Ini salah satu pelanggaran yang sangat miris di zaman sekarang. Perempuan bercadar dahulu terkenal hanya wanita-wanita yang sangat gigih menjaga sunnah Rasul. Sekarang semuanya suka bercadar, tetapi belum didasari oleh akidah dan manhaj. Maka nasihat saya, seorang wanita muslimah, belajarlah akidah, belajarlah manhaj. Apa itu akidah?
yaitu keyakinan yang mendasar untuk taat kepada Allah. Apa itu manhaj? Tata cara beragama berdasarkan Al-Quran dan Sunnah yang dipahami oleh para salafus saleh. Karena itu bedanya. Wanita sekarang bercadar sudah biasa, orang tidak ada yang menoleh, tidak ada yang mencibir, sudah biasa. Cuma bedanya tadi, kalau benar-benar kenal akidah, kenal tauhid, kenal manhaj, dan mengerti tauhid, mengerti manhaj, maka dia tidak akan pernah menampilkan dirinya sejempol kaki pun. Maka solusinya, Bu, belajar tauhid dan manhaj. Apa itu tauhid? Tauhid adalah ketundukan mutlak. Perempuan harus tunduk kepada Allah dan Rasulnya. Ketika Allah dan Rasulnya memerintahkan untuk menutup dirinya, maka tunduklah, bertauhidlah. Ya. Kemudian yang kedua yaitu mengenal manhaj. Karena manhaj adalah pondasi dalam beragama, yaitu tata cara beragama berdasarkan Al-Quran dan Sunnah yang dipahami oleh para salafus saleh. Itu nasihat pertama. Nasihat yang kedua, Ibu, perhatikan baik-baik. Mudah-mudahan nasihat ini masuk ke dalam relung hati. Fotomu atau videomu yang bercadar, bahkan pernah ada orang yang ngirim, Ustaz, ini lihat, perempuan bercadar sambil jogging. Tertutup semuanya, tapi bercadar. Tapi karena dia jogging, akhirnya anggota tubuhnya yang ke depan itu terlihat. Ya, maka ini tidak boleh. Makanya kita kalau seandainya sa'i antara Safa dan Marwah, di situ ada 2 lampu hijau. Perempuan tidak boleh lari karena anggota tubuhnya akan terlihat, menimbulkan fitnah. Bagaimana itu kalau di media sosial yang bisa dilihat oleh orang berulang-ulang? Maka ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, berapa banyak laki-laki yang menghayal, akhirnya berbuat dosa, melihat wanita-wanita bercadar, berjoget, berlari-lari, goyang-goyang di sebuah aplikasi media sosial, meskipun bercadar. Ya. Ini nasihat yang kedua, bahwa dosanya sampai dia mati sudah menjadi tulang belulang, dia tetap akan rasakan dosa tersebut. Kenapa? Karena hasil dosanya masih terus membuat laki-laki yang bukan mahramnya berbuat maksiat akibat foto dan videonya. Akibat foto dan videonya. Ya. Kemudian yang ketiga, ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, perhatikan. Berapa banyak suami-suami yang akhirnya berselingkuh gara-gara melihat perempuan-perempuan walaupun bercadar di hadapan laki-laki di media sosial. Akan tetapi membuat goyangan, berlari-lari, bercanda dengan suami. Bercanda dengan suami, ya, meskipun bercadar, jauhi. Wanita tertutup lebih mulia, wanita lebih tertutup lebih mulia. Ya, berapa banyak laki-laki yang berkomentar indahnya perempuan ini, padahal dia beristri, dan itu sebuah pengkhianatan. Dan yang dinampakkan dalam foto atau video tersebut bersuami. Ini terkhusus saya sampaikan kepada publik figur. Maka saya nasihatkan, ittaqinallah, takut engkau kepada Allah. Dosamu nanti bertumpuk-tumpuk, membuat laki-laki melakukan hal yang diharamkan, berzina gara-gara foto dan videomu. Berzina langsung atau berzina dengan tangan, masturbasi, berselingkuh dari istrinya gara-gara melihat foto dan videomu. Itu semua al-mutasabbib kal mubashir. Penyebab adalah seperti pelaku langsung. Jangan sampai seorang perempuan mau masuk ke dalam godaan paling berbahaya. Setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia bagi laki-laki,
Ma taraktu ba'di fitnatan adharra 'ala rijal minan nisa. Aku tidak tinggalkan godaan paling berbahaya bagi laki-laki sepeninggalku daripada perempuan. Wallahu a'lam. Pertanyaan selanjutnya, jika seorang wanita dikatakan bermanhaj salaf, apakah selalu identik dengan hijab yang tertutup plus bercadar? Jawabannya tidak juga. Karena seperti yang sudah saya ungkapkan tadi, ada yang berhijab, ada yang bercadar, akan tetapi dia kemudian tampil di media sosial, berlari-lari, sambil olahraga, sambil nge-gym. Betul apa betul Bu sekarang? Sambil nge-gym, dia foto dan video. Ya, maka yang namanya wanita muslimah di atas manhaj salaf adalah wanita yang bertauhid, yang sangat tunduk kepada Allah. Kemudian wanita yang lebih mendahulukan dalil dipahami oleh para salafus saleh ya dibandingkan hawa nafsunya. Wallahu alam. Pertanyaan selanjutnya, ada teman akhwat atau perempuan di lingkungan pondok, dia seorang musyrifah tapi pakaiannya tidak syar'i, hanya batas dada dan tipis. Saya sudah menegur dengan sopan, tapi dia juga punya alasan, katanya tidak mengapa, yang penting sudah tutup dada dan tidak harus panjang, yang penting sudah tutup, padahal jelas terlihat body. Bagaimana cara menghadapi orang yang tidak mau menerima nasihat? Jawabannya, kalau ini di hadapan perempuan, karena disebutkan di pondok ya, kalau ini di hadapan perempuan, di tengah perempuan, maka jilbab seperti ini, ya, ini tidak mengapa. Ya, tentunya yang tertutup lebih afdal. Tapi karena di hadapan perempuan muslimah, tidak mengapa. Baik. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana menghadapi orang yang susah menerima nasihat? Yang pertama adalah berdoa kepada Allah agar kita ikhlas memberi nasihat. Yang kedua, berdoa kepada Allah agar yang diberi nasihat diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah berdakwah dengan ilmu. Dan ilmu yang paling utama didakwakan sebelum hijab adalah memahami konsekuensi 2 kalimat syahadat. Ini pengalaman ibu. Kalau ingin mendakwahi orang, maka pelajarilah 2 kalimat syahadat. Bersyahadat la ilaha illallah, bersyahadat Muhammad Rasulullah, apa maknanya, apa konsekuensinya, apa pembatal-pembatalnya, apa kewajiban-kewajibannya kalau orang sudah bersyahadat 2 kalimat syahadat. Wallahu a'lam. Pertanyaan selanjutnya, apa azab seorang istri yang berselingkuh dengan suami orang? Jawabannya adalah dia sudah mengkhianati pernikahannya, dan selingkuh adalah pengkhianatan terbesar setelah kesyirikan. Adapun siksanya tergantung apa yang dia sudah lakukan. Apakah dia berzina dengan suami orang lain? Kalau dia berzina kemudian dia mati di atas perzinahannya belum bertobat, maka sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Rasul bahwa para pezina nanti dihukum di sebuah tempat, di dalam sebuah tempat, di bawahnya api menyala. Kemudian mereka berusaha keluar, tetapi tidak bisa. Akhirnya mereka terbakar di situ dalam keadaan bertelanjang, laki-laki dan perempuan. Jadi tergantung apa maksud daripada berselingkuh. Hukumannya bagaimana? Bagian dagu apakah termasuk aurat? Dagu ada yang di depan, ada yang di belakang. Maka yang di belakang dagu ya, maka ini adalah aurat. Yang di depan adalah bukan aurat, tetapi lebih afdal untuk ditutup. Wallahu alam. Apakah boleh suami mengambil uang istri tanpa sepengetahuan istri? Haram. Ya, haram ini ibu. Kenapa? Karena uang istri, uang suami, uang suami, ya. Jadi begini ibu, istri muslimah, suami muslim, seorang muslim dan muslimah terjaga dan suci hartanya, tidak boleh diambil oleh siapapun. Ya, makanya seorang perempuan itu harus cerdas, tidak boleh hanya memakai perasaan saja, dirayu suami sedikit kemudian diberikan hartanya.
Ingat Bu baik-baik, kadang-kadang suami minjem uang itu nggak pernah kembali Bu. Ya, kadang-kadang. Nah, pertanyaan selanjutnya. Saya mau minta saran dan nasihat. Saya sudah di fase usia menikah, tapi jodoh yang pas tak kunjung datang. Tukaran CV, ta'aruf terus, jadi malu. Pertanyaannya, bagaimana cara ikhtiar agar segera Ustadz? Jawabannya, yang pertama, siapa yang memudahkan urusan? Siapa yang memudahkan urusan? Allah. Maka wahai saudariku muslimah yang belum menikah, baik dia perawan ataupun jandaisme, para jandaisme, maka banyak-banyaklah berdoa kepada Allah, karena Allah lah yang memudahkan segala urusan. Perbanyaklah berdoa kepada Allah. Allah lah yang memudahkan segala urusan. Dan perbanyaklah baca ayat ini. Perhatikan ayatnya, catat suratnya. Yaitu surat Al-Qasas ayat 24. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Surat Al-Qasas ayat berapa? 24. Wahai Rabbku, sesungguhnya aku sangat memerlukan kebaikan yang engkau turunkan kepadaku. Ini adalah doanya Nabi Musa yang akhirnya beliau mendapatkan istri, mendapatkan pasangan. Ya, maka berdoalah kepada Allah agar dimudahkan. Kemudian, ini pengalaman pribadi Bu. Saya cerita ya. Jadi umur 27 itu sudah benar-benar ingin sekali menikah. Bahkan saya pernah bilang ke mama saya rahimahullah, waktu itu beliau masih hidup, "Mak, tolong carikan istri, Mak. Janda juga nggak apa-apa, Mak." Saking ingin menikahnya waktu itu. Karena saya sudah tidak sanggup lagi untuk melihat seorang perempuan berjalan di hadapan saya. Bergetar tubuh saya waktu itu. Dan inilah yang dimaksud oleh Rasulullah SAW, ya ma'syarasy syabab man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Wahai para pemuda, jika kamu sanggup untuk berjima, maka menikahlah. Maka akhirnya tahun itu, saya waktu itu masih mahasiswa di Madinah, tahun itu saya berhaji. Ketika wukuf di Arafah, dari mulai zuhur, semenjak dimulainya wukuf sampai maghrib, kebanyakan doa saya, ya Allah, Allahumma zawwijni, ya Allah, beri istri saya, ya Allah nikahkan saya, ya Allah mudahkan saya dapat istri. Subhanallah, itu kebanyakan doa saya di waktu di Arafah. Kemudian malam, kemudian pulang, selesai Arafah, kemudian 3 hari kita di Madinah, di Mina, kemudian pulang ke Madinah. Malam saya pulang ke Madinah, langsung dapat telepon dari Ustadz. Din, ini ada perempuan mau dan bersedia diproses untuk ta'aruf, mau nggak? Langsung saya jawab, mau. Saya nggak tahu itu dari mana, dari Ternate kah, dari mana nggak tahu saya. Ya, pokoknya mau. Dan setelah saya berpikir, setelah sekarang saya menikah 21 tahun bersama istri saya yang saya beri nama dan panggilan My Supercalifragilisticexpialidocious. Kalau nggak paham, maka cari di kamus apa maksudnya. Maka saya berpikir, ini adalah benar-benar nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata selama ini saya kurang bersyukur mendapatkan istri yang merupakan kabulan doa saat di Arafah. Nah, pesannya apa Ibu? Pelajarannya apa? Pergilah ke tempat-tempat suci seperti Madinah dan Mekah untuk berdoa. Kalau seandainya tidak ada biaya untuk berdoa, Ustaz mahram aja nggak punya, gimana mau pergi?
maka berdoalah di waktu-waktu mustajab, sepertiga malam terakhir antara azan dan iqamah. Perbaiki hubunganmu dengan Allah, maka niscaya engkau akan dimudahkan oleh Allah rezekimu. Naam. Ada lagi pertanyaan, Bu? Ada lagi, Ustaz? Sudah. Baik, ini ada pertanyaan dari kawan-kawan di TikTok. Memakai cadar dalam keseharian tetapi memakai softland, bolehkah Ustaz? Jawabannya adalah, perhatikan baik-baik. Yang utama yang diperhatikan oleh perempuan saat dipakai adalah jangan sampai dengan apa yang kamu pakai memperlihatkan keindahan dan hiasanmu. Ini kalau pakai softland, ya kemudian ternyata laki-laki menoleh, ya Allah matanya biru muda. Akhirnya pandangan laki-laki selalu menoleh kepadanya, maka jauhi itu. Bahkan saya pernah waktu itu di Mekah naik taksi, kemudian ada nongol perempuan bercadar masuk ke dalam mobil saya, kepalanya masuk ke dalam mobil saya. Bercadar, tetapi cadarnya penuh dengan Swarovski. Kemudian saya bilang, Bu, mohon ibu keluar dulu, kalau mau bertanya silahkan di luar. Waktu itu beliau adalah mantan artisah. Artis laki-laki, artisah perempuan. Ya. Maka meskipun bercadar, tetapi ketika dia mendatangkan keindahan, kecantikan, masuk ke dalam ayat Al-Quran, wala yubdina zinatahunna. Janganlah para perempuan memperlihatkan keindahan, kecantikannya. Dan saya sudah sebut sering sekali dalam majelis ini, 2 kali saya sebut. Indahnya seorang perempuan, hiasan perempuan 2. Apa, Bu? Yang pertama, tubuhnya. Yang kedua, apa yang dipakai oleh tubuhnya. Ya, itu. Baik, Ustaz, ada pertanyaan lagi. Kalau saya masih belajar, bolehkah masih memakai celana kulot, celana yang gombrong seperti itu, Ustaz? Jawabannya, saya tidak akan menjawab, tetapi saya akan sebutkan 8 syarat pakaian perempuan. Yang pertama, menutup seluruh tubuh kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Yang kedua, lebar, tidak ketat. Yang ketiga, tebal, tidak tipis. Nah, celana gombrong masuk nggak ke dalam syarat itu? Kalau memang dia lebar, maka dipersilahkan, tetapi tentunya celana bagaimanapun selebar-lebarnya akan membentuk, apalagi kalau digunakan untuk naik motor, kalau digunakan untuk berjalan, bagaimanapun akan terbentuk. Wallahu a'lam. Semakin lebar, tidak semakin membentuk, itu semakin utama. Wallahu a'lam. Ustaz, bolehkah umrah tanpa suami, tapi dengan ipar wanita dan mertua wanita? Saya lebih condong kepada pendapat tidak diperbolehkan, Ibu, karena Rasulullah SAW bersabda dengan hadis yang sangat sahih riwayat Bukhari, la tusafiril mar'ah illa wa ma'aha dhi mahram. Tidak boleh seorang wanita muslimah bersafar kecuali bersamanya mahramnya. Baik, pertanyaan selanjutnya. Salahkah seorang istri menegur suami dengan cara yang baik? Tidak salah. Bahkan harus ada yang amar ma'ruf nahi mungkar di tengah keluarga. Dan ini ingat baik-baik, Ibu. Jangan biarkan suamimu bermaksiat dan kamu mengetahuinya. Ya, karena salah satu resep keluarga yang sakinah mawaddah rahmah adalah ta'awanu 'alal birri wat taqwa, saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Taib, ini sekitar 6 menit lagi mungkin cukup sebagai kajian kita. Ya, meskipun saya belum puas karena tadi tabarruj saya tidak jelaskan dalil-dalilnya, akan tetapi alhamdulillah kajian pertama untuk wanita muslimah di Ternate bisa membahas tentang hijab versus tabarruj dengan lengkap. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Saya pesan kepada ibu-ibu, perhatikan Bu.
taruhan kita, perjuangan kita saat di rumah masing-masing. Buatlah prestasi-prestasi ibadah saat di rumah masing-masing. Jangan terlalu banyak bergaul. Ya. Buatlah prestasi-prestasi ibadah di rumah masing-masing. Baik prestasi ibadah menghadap kepada Allah, beribadah kepada Allah, atau beribadah dengan mengurus suami sebaik-baiknya, atau prestasi ibadah dengan mengurus anak dengan sebaik-baiknya. Maka itu adalah jalan menuju surganya Allah bagi para perempuan. Semoga yang disampaikan bermanfaat. Saya senang bisa kajian khusus wanita muslimah. Mudah-mudahan kita bisa berkumpul lagi dalam majlis-majlis ilmu yang lain. Dan kalau belum punya panggilan sayang dari suami, minta panggilan sayang, karena itu disyariatkan di dalam syariat Islam. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam saja memanggil panggilannya kepada istrinya dengan panggilan yang manja, yaitu Aisyah dipanggil dengan Aish. Aish itu adalah panggilan unyu-unyu untuk istri yang bernama Aisyah. Jadi kalau namanya Laila maka dipanggil Ilai. Gemuk sedikit gemoy. Yang belum punya panggilan itu dengan suaminya, minta malam ini kepada suaminya. Ya.